suatu ketika pasti ketemu dengan masa yang sangat kritis. Sekarang saya harus memutuskan. Tidak ada kesempatan berpikir logis, tidak ada waktu untuk rapat memanggil pembantu-pembantu. Sekarang harus putuskan. Itu pasti ketemu jadi konten sering ketemu betul. Saya harus putuskan sekarang juga. Sudah nggak ada waktu untuk berpikir logika, sudah nggak ada waktu untuk merapat bahwa sholat Jumat 212 di Monas tidak sah. Setuju karepmu, nggak setuju karepmu, itu intuisi saya kok. Memang subjektif. Kenapa? Karena hakikatul ubudiyah nol. Kan sholat Jumat kan menurut selain mazhab Maliki, kecuali mazhab Maliki yang harus di masjid. Yang 3 mazhab boten. Sholat Jumat di kantor boleh, di mana aja boleh sholat Jumat. Tapi niatnya sholat Jumat di kantor. Niatnya nopo? Dan iku nang Monas apa niatnya iku? Ada yang ingin ganti Pancasila jadi negara Islam. Ada yang jungkirkan Jokowi. Ada yang sebatas Ahok. Ada yang jalan-jalan. Zikir ada 3 grade. Pertama, zikrul asma. Yang kita zikir itu asma Allah. Walaupun ya Allah, tapi nyatanya ya Rozak. Paham? Alhamdulillah paham. Bukan singene malat-malatnya diki. Walaupun ya Allah, la ilaha illallah, nyatanya ya Rozak. Berarti zikirnya sampean, ya bagus, enggak jelek, enggak. Zikirnya panjenengan namanya zikrul asma untuk kepentingan sampean dewe iku. Zikirnya kanggo kepentingan kita dewe. Karena yang memanage, yang mengatur tadbirul alam as-samawat wal ard asma Allah. Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi fi yaumin miqdaruhu 50 alfasana. Seneng kula nek ngomong karo bocah sing hafal Quran, seneng kula. Sareng sing terjemah wis ngerti lah. Tapi ini zikir paling rendah karena yang dielingi asmanya. Walaupun jenengan ngomong ya Allah, ternyatanya ya duit. Sing badhe calon bupati wali kota ya Aziz. Sing badhe maju ketua NU ya Azim. Ketok ya Allah padahal ya pangkat. Ya kedudukan. Ketoke lisannya ngomongnya ya Allah. Padahal ya Azim, ya Jalil, ya Aziz, ya Muta'ali. Oh, singkat mau nih. Ya pengen paham 2 tahun. Biasanya nek zikirnya masih kelas rendah ngene iki, kita masih kelas ta'abbud, apa? Ibadah. Ibadah apa toh? Ibadah tuh kerja ben dibayar. Jenengan kerja macul supaya dapat bayaran. Jenengan sholat supaya dapat pahala. Kerja pekerja sampai nunggu ibadah pengen surga. Berarti kerja kemeringat supaya dapat surga. Kelas pekerja sampean. Kelas buruh. Jadi sing zikirnya masih asma ini masih ta'ab. Proses yang dilakukan adalah takholli, proses cleaning. Dengan apa? Taubat, wara', zuhud. Proses takholli. Bahasa Arab dulu baru bahasa Inggris. Proses
Bahasa Inggrisnya udah mantap. Taubat, warok, zuhud sudah. Maka yang zikir kedua namanya zikrus sifat, lebih universal daripada asma. Yang kita sebut, yang kita ingati, bukan kita sebut, yang kita ingati sifatnya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Paling kita ingati apa? Ya Qadir, ya Murid, ya Sami', ya Basir, ya Mutakallim, ya Alim. Ngoten nggih. Sekolah terselan jenengan Gusti, tapi kula pengennya sugih terselan jenengan pun. Mboten nyebut duit mboten, tapi ya Qadir, ya Murid, ya Sami' Basir pun jenengan mireng, jenengan mendengar, jenengan mengetahui, jenengan serba menghendaki. Wis kula niki yang nyuwune sih munggah pangkat nyuwune. Tapi mboten nyebut, mboten nyebut. Yang dizikir apa? Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha tahu apa yang saya minta. Apa yang sedang saya mohon, Engkau tahulah, enggak usah disebut. Jadi lebih universal, lebih daripada yang tadi. Kalau tadi duit, pangkat. Kalau ini enggak, Engkau tahu apa yang saya minta. Namanya apa tadi? Pak, jawabnya sing rame toh ya. Apa namanya? Yang begini nih pangkat tengah ini namanya taqarrub. Apa? Bukan lagi ta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Yang penting dekat. Surga neraka nggak apa-apalah, kelas paling rendah. Surganya paling rendah, yang penting dekat. Gaji kecil nggak apa-apa, yang penting dekat dengan bupati, kira-kira gitu. Dekat dengan gubernur. Surah digaji apa-apa, seperti dekat. Namanya taqarrub. Proses ini namanya tahalli. Apa? Proses dressing, diisi dengan tawakal, ridho, syukur. Pengen paham? Pengen paham betul? Ngaji dewe. Kalau namun di dunia secara umum mawon. Ini pengen paham ngaji dewe. Gimana juga apa teng? Kiai siapa? Enggak, ini yang sepuh ini. Kiai Masdi monggo ngaji dewe. Ini pengen paham. Kalau mau didoakan mawon. Jadi kalau sudah tahalli, kalau sudah taqarrub, proses yang sedang berjalan namanya tahalli. Mulai menghiasi diri. Kalau tadi membersihkan diri, kalau sekarang menghiasi diri. Yang ketiga, kula dhewe urung iso iki. Kula kan dosen tasawuf, kata Pak Hasyim Muzadi, ada sufi, ada dosen tasawuf, ada mutasawif, katanya gitu katanya. Kalau dosen tasawuf gajinya terlambat nagih. Allah yarhamu. Wa ghafarallahu lah. Pak Hasyim Muzadi. Yang puncak zikir adalah zikruz zat. Yang kita zikiri zatnya Allah, al-mutlaqah, al-mujarradah, anin nisab wal idhafat, the absolute one existence without relation and articulation. Terjemahan dewe lah. Ketika kita ngomong ya Allah, zatnya Allah, bukan rezekinya, bukan kemurahannya, bukan rahmatnya, bukan maghfirahnya, bukan surganya. Paham betul? Jadi ketika ya Allah, betul-betul yang kita zikir adalah zatnya. Kita nggak punya kepentingan zikir karo Gusti Allah, tapi kita nggak jejaluk opo-opo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa abdi wa abdika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alai wa dzambi fa'fu. Itu enggak minta apa-apa. Subhanadzal 'izzati wal malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah. Doa yang tidak minta apa-apa itu. Ya kalau masih minta kan berarti masih kepentingan sampean. Walaupun yang diminta tuh rahmatnya, maghfirahnya. Nah ketika zikir ya Allah, jangankan duit, jangankan pangkat, maghfirahnya, rahmatnya pun tidak terlintas.
Saya tidak minta rahmatnya, saya tidak minta maghfirahnya, saya tidak minta ridhonya, saya tidak minta apa? Surganya. Betul-betul yang dizikiri adalah zatnya. Paham betul ini? Zikir yang seperti ini namanya sudah tahakkuk. Apa? Kalau tadi yang pertama apa? Nomor 2. Nomor 3 sekarang talabul haqiqah, nailul haqiqah, husulul haqiqah. Sing dizikirin iki bukan surganya, bukan pahalanya, bukan rahmatnya, bukan maghfirah ampunnya, tapi hakikatnya yang ingin diminta, yang ingin dicari. Talabul haqiqah. Yang gini ini namanya tajalli, apa? Manifestasi. Sudah ma'rifah. Monggo. Jadi caranya biar caranya. Lah caranya belajar caranya. Dari pagi sampai isya zikir duit. Istri yang cantik, apa meneh? Mobil, apa meneh? Apa? Rumah, sawah, tanah. Monggo rezeki, dagang lancar, pangkat naik, wis lulus. Gak apa-apa. Sampai isya. Lah malam-malam tahajud coba zikirnya jangan minta apa-apa. Kan sudah dari pagi udah minta, masih kurang. Dari pagi udah minta itu rezeki, duit, pangkat, selamat, waras, sehat, wis kabeh sing subuh, bar zuhur, bar asar, bar maghrib, bar isya pun masih kurang. Ya malam-malam tinggal apa tadi? Zikrullah. Iki keduren mboten ngomongin tadi. Keduren ora iki nang kene iki. Pas nggih? Alhamdulillah. Semua ini medianya adalah lupa sudah. Medianya adalah akal. Bukan apa namanya? Zauq, intuisi. Seorang pemimpin suatu ketika, seorang rektor saja nggak usah ketua PBNU lah. Suatu ketika pasti ketemu dengan masa yang sangat kritis. Sekarang saya harus memutuskan. Tidak ada kesempatan berpikir logis, tidak ada waktu untuk rapat memanggil pembantu. Sekarang harus putuskan. Itu pasti ketemu jadi yang sering ketemu betul. Saya harus putuskan sekarang juga. Sudah nggak ada waktu untuk berpikir logika, sudah nggak ada waktu untuk merapat bahwa sholat Jumat 212 di Monas tidak sah. Setuju karepmu, nggak setuju karepmu, itu intuisi saya kok. Memang subjektif. Kenapa? Karena haqiqatul ubudiyah nol. Kan sholat Jumat kan menurut selain mazhab Maliki, kecuali mazhab Maliki yang harus di masjid. Yang 3 mazhab mboten. Sholat Jumat di kantor boleh, di mana aja boleh sholat Jumat. Tapi niate sholat Jumat di kantor. Niate nopo? Dan iku nang Monas apa niate iku? Ada yang ingin ganti Pancasila jadi negara Islam. Ada yang jungkirkan Jokowi. Ada yang sebatas Ahok. Ada yang jalan-jalan. Ada anak Indramayu, Cirebon. Kenapa? Katakanlah salah cara fikih sah. Tapi niat, katakan oke lah cara fikih salah, oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi niat, boten niat sholat Jumat. Niatnya paling kada jalan-jalan diongkosin dari Cirebon Indramayu 300.000 satu orang, biaya kokos bis namung bola balik 70.000, masih luwih akeh gue tunggu baso ndelok Monas. Malang berangkat enggak? Banyak jenengan boten. Yang berangkat kan siapa? Saya tahu. Partai apa? Saya tahu. Yang gak usah dibuka di sini.
Ya semoga sholat diterima lah. Melas panas sholat mesakkan lah diterima. Tapi menurut saya gitu niatnya nggak bener, bukan niat sholat. Awake dhewe niatnya sholat embuh kaya apa kualitasnya. Jadi hakikatul ubudiyah ada minimal paling tidak ketika usolli harus ada niat lillahi ta'ala tahaqququl ubudiyah. Paham?